Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, jamaah pengajian, kajian Masjid Al-Arqam, kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimakumullah. Dimanapun berada, baik yang hadir maupun melalui YouTube, melalui media sosial, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga dalam aktivitas pagi di hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT sebagai amal ibadah yang tentunya menjadi bekal kita kelak di yaumil kiamah. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, mengingat waktu sudah jam 6 lebih, untuk itu kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam pada pagi hari ini yang akan beliau sampaikan Bapak Dr. Dedi Prasetyo SP BAMMR. Beliau adalah Direktur RSPKU Muhammadiyah Wonosobo yang baru ini, yang nanti akan memberikan kajian dengan tema keajaiban penciptaan manusia. Subhanallah, luar biasa. Monggo nanti kita simak bersama. Semoga kita bisa memahami dan bisa menjadikan ilmu bagi kita semuanya. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka bersama dengan membaca doa untuk menata hati kita, berniat kita untuk mendapatkan ilmu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami turunkan sepenuhnya kepada Ustadz kita, Dr. Dedi Prasetyo SP BAMMR. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Arqam, nyuwun sewu, perkenalkan dulu, saya Dr. Dedi. Alhamdulillah hari ini kami diminta, ini sama Pak Asrori, kami diminta untuk mengisi kajian. Sebenarnya kalau untuk mengisi kajian saya sangat belum belum cukup ilmunya untuk mengisi tentang pengajian. Tapi kalau insya Allah nanti saya pengen berbagi ilmu saja sesuai ke bidang saya, karena saya bidangnya adalah bedah anak. Jadi berhubungan dengan yang saya pelajari adalah tentang kaitannya dengan bagaimana proses
apa namanya pertumbuhan dari mulai janin sampai dengan lahir bagi anak-anak. Sehingga penanganannya adalah nanti mungkin bentuknya seperti mungkin saya akan memberikan banyak kayak kuliah kedokteran biar Bapak Ibu bisa kayak dokter nanti. Jadi nyuwun sewu mungkin nanti banyak menitik beratkan pada kajiannya kepada apa ilmu ininya apa kayak kedokterannya lah intinya gitu. Nji. Alhamdulillah sebelum kita mulai saya pengen mengajak Bapak Ibu Sutoyo eh, untuk kita mulai dengan bersyukur. Segala kegiatan kita mulai dengan rasa syukur kita. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari ini bisa mengikuti kajian di Masjid Al-Arqam yang alhamdulillah ini sudah rutin ya Bapak nggih. Eh, saya tadi di apa dibocori info dari Pak Asrori nanti jamaahnya itu bisa sampai 300 400 Pak Dedi. Masya Allah. Langsung groginya saya luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, ini menjadi contoh buat kami juga nanti untuk di PKU Wonosobo, eh, acara-acara kajian di masjid ini bisa kita rutinkan sehingga bisa memberikan banyak manfaat. Eh, Tadi tidak lupa, tadi kita sudah mulai dengan bersyukur. Alhamdulillah kita berikan kesempatan. Eh, saya langsung mulai saja untuk tadi saya mengambil apa namanya tema adalah terkait eh, keajaiban penciptaan manusia. Saya tampilkan gambar ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau dari gambar ini yang Bapak Ibu pikirkan apa? Imut. Kados kula nggih Bu. Nggih. Imut, cantik, menyenangkan gitu. Nah ini eh, Bapak-bapak gimana? Gemes, nah, menggemaskan. Masih pengen punya Pak? Lagi Pak? Nambah Pak? Ya, ini nanti ya kalau kita melihat ini, nah nanti bagaimana proses eh, terkait ini ya, bagaimana bayi atau manusia ini dibentuk. Saya pengen menggambarkan secara apa namanya, memvisualisasikan apa yang proses ada yang ada di ilmu pengetahuan dan juga di Al-Quran. Ayat ini yang pengen saya apa namanya sampaikan terkait surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah saya banyak sekali melihat di YouTube ya kajian terkait pembahasan tentang kitab Quran dan juga dibandingkan dengan kitab Injil, kitab Taurat dan lain-lain. Bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan kepada kita, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan ini dijadikan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, bagi kita semua umat di seluruh dunia ini. Terkait hal tentang penciptaan manusia. Jadi tidak ada satupun ilmu apa namanya di dalam Al-Quran ini, ilmu pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan itu Al-Quran tidak sedikit pun bertentangan dengannya. Ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor di dunia ini sudah menemukan banyak sekali temuan-temuan ilmu baru dan teknologi-teknologi baru. Dan semuanya itu Al-Quran tidak pernah ada yang bertentangan dengan ilmu-ilmu ataupun teknologi-teknologi baru yang ditemukan. Bahkan fenomena-fenomena yang ada, yang sudah apa namanya, yang saat ini ditemukan, baru ditemukan oleh para ilmuwan, itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Contohnya mengenai salah satunya adalah fenomena terkait eh, adanya gunung berapi di dasar laut. Rasulullah sebagai pembawa wahyu Al-Quran ini tentunya sangat jarang berhubungan dengan tentang kelautan, tapi beliau bisa menggambar apa menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya di dasar gunung berapi itu di dasar laut itu ada gunung berapi dan saat ini ilmu ini sudah ditemukan. Seperti di dalam surat At-Tur ayat 6 ini disebutkan bahwa
demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ini di dalam Al-Quran sudah tercantum. Kemudian banyak juga teori-teori lain yang ditemukan, seperti teori Big Bang, bahwasanya alam semesta itu sebenarnya eh, terbentuk karena peristiwa Big Bang atau pecahnya alam semesta ini sehingga terbentuklah alam semesta. Teori ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Banyak sekali fenomena-fenomena yang ditemukan oleh para ilmuwan ini sudah dinyatakan di dalam kitab Al-Quran. Demikian juga seperti halnya terkait penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di dalam surat Al-Mu'minun ini digambarkan terkait bagaimana penciptaan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan seterusnya. Ini sudah dicantumkan di surat Al-Mu'minun ini bagaimana proses terbentuknya manusia. Dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, nutfah yaitu sperma, alaqah yaitu berbentuk darah, kemudian berbentuk segumpal daging atau mudghah. Ini kalau di dalam istilah kedokteran, nutfah itu adalah tahapan sperma. Kemudian alaqah itu dalam fertilisasi kemudian menjadi zigot. Kemudian berkembang menjadi embrio yang kemudian menjadi bayi dan manusia. Sebenarnya dulu muncul ada sebuah teori Darwin bahwasanya manusia itu berasal dari kera. Dan teori ini dibantah karena sebenarnya teori ini tidak tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk menyebutkan bahwasanya manusia itu sebenarnya dari proses evolusi dari kera. Itu tidak. Bahkan secara teori pun sudah jelas saat ini pertumbuhan dari kera sendiri lebih cepat, tidak seperti manusia. Manusia itu tahapannya sampai 9 bulan di dalam kandungan. Tapi kera lebih cepat, bahkan 4 bulan, paling lama di 8 bulan sudah lahir. Kemudian proses dewasa sampai tua bahkan hanya 10 sampai 15 tahun. Sehingga sangat tidak bisa mendukung teori tentang penciptaan manusia. Dan ini bertentangan dengan kitab kepercayaan agama tentang penciptaan manusia. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan hadis keempat dari riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah. Jadi ini titik tangkapnya adalah selama 40 hari berupa nutfah, yaitu sperma. Ya ini nanti yang saya pengen gambarkan, visualisasikan proses-proses ini. Harinya adalah 40 hari. Yang pertama adalah di fase nutfah. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula. Artinya selama 40 hari pula.
Jadi prosesnya tadi 40 hari fase sperma, kemudian 40 hari fase alaqah, gumpal darah. Kalau dalam medisnya zigot. Lalu menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula 40 hari. Jadi 40, 40, 40. 120 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Dan jadi setelah 120 hari ditiupkanlah roh. Dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan. Yaitu rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun, suratan takdirnya sudah ditetapkan. Lalu ia melakukan perbuatan. Lalu dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Dari hadis ini menjelaskan bahwasannya tadi ya, penciptaan manusia secara prosesnya adalah yang pertama 40 hari sebagai fase nutfah, kemudian 40 hari sebagai fase zigot, kemudian 40 hari sebagai mudghah atau embrio. Kemudian secara usia 120 hari kemudian ditiupkanlah ruh. Dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita telaah. Yaitu tadi dari runtutan usia ini, maka ini menjadi concern kita terhadap bagaimana kita mempersiapkan diri dalam mempersiapkan perkembangan janin. Dari mempersiapkan sebelum terjadinya konsepsi. Fase sebelum konsepsi artinya fase nutfah tadi, sperma. Di mana ini masih berada di pihak laki-laki. Jadi laki-laki pun kalau di dalam melakukan hubungan, nah, artinya kira-kira Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri belum? Atau asal aja, asal. Wes pokoknya gas wae gitu. Ya inilah pentingnya sebenarnya bagaimana kita untuk menyiapkan kualitas keturunan-keturunan kita pun kita harus sudah memulai menyiapkan dari tiap fase ini Bapak Ibu. Tiap fase ini di mana fase nutfah kita menyiapkan sperma yang terbaik untuk keturunan-keturunan kita sehingga tidak boleh kalau pengen mendapatkan keturunan yang kualitas baik tentu saja harus menyiapkan diri. Laki-laki pun harus menyiapkan diri sebelum ini. Lalu kemudian fase tadi ya, alaqah itu berada di rahim perempuan. Kemudian fase mudghah juga di rahim selama ini. Terus kemudian dari 120 hari ini ditiupkanlah roh. Nah, ini mungkin yang menjadi dasar. Nah, ada orang yang menyatakan kalau 4 bulan ya, 120 hari itu 4 bulan ya. 4 bulan ada yang dibikin syukuran dan lain-lain itu untuk ini ya. Nah, itu. Ini juga salah satunya sebenarnya ada hukum di dalam Islam terkait kalau wanita ditinggal meninggal suami maka ada masa iddah. Masa iddahnya itu adalah 4 bulan. Ini yang menjaga agar fase ini yakin bahwasanya fase ini tidak terjadi. Fase kalau dia hamil di 120 hari awal ini jelas sehingga tidak ada kehamilan sehingga kalau memang ada tidak ragu bahwasanya kalau tidak ada masa iddah ini nanti kalau menikah lagi takutnya ada fase bahwasanya dia sudah hamil dengan suami yang sebelumnya sehingga menjadi tidak jelas. Maka ini salah satu kunci di mana sebenarnya masa iddah itu di sini pentingnya maknanya ternyata di sini. Ada fase usia 120 hari ini. Nah, secara medis, nah ini saya pengen memvisualisasikan tadi ya, fase nutfah, fase alaqah, kemudian mudghah. Biar tergambar dari Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia kedokteran yang sudah dibukukan, maka proses kehamilan itu ada 3
tahap atau tiga apa nih, bukan tiga tahap, tapi dibagi tiga waktu, yaitu trimester pertama, yaitu di 3 bulan pertama, di mana trimester pertama itu terjadi proses dari mulai fertilisasi sampai dengan fertilisasi itu artinya ketemunya sperma dengan sel telur. Kemudian sampai dengan organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ di dalam tubuh itu pada fase trimester pertama. Maka ini pentingnya Bapak Ibu nanti juga mendampingi putra-putrinya yang hamil itu di trimester pertama, ini adalah fase-fase sangat krusialnya, sangat pentingnya. Kemudian trimester kedua, 3 bulan kedua adalah fase terjadinya pematangan organ tadi yang dibentuk di trimester pertama. Trimester ketiga terjadinya pematangan berlanjut sampai dengan pemosisian organ-organ menjadi pada tempat anatomisnya pada saat lahir. Contohnya kayak misalkan testisnya sing bapak-bapak buah zakarnya itu posisinya di mana sekarang Pak? Ibu tahu? Ngolah ibu yang tahu. Berada di kantong skrotum. Tapi pada saat janin itu posisi testis itu berada di rongga perut Bapak Ibu. Terjadi organogenesisnya, pembentukan testis itu pada saat di trimester pertama. Posisinya masih di dalam perut. Terjadi pematangan pada trimester kedua. Pada trimester ketiga dia mulai turun melalui jalurnya sampai ke kantong pelirnya, ke skrotum. Nah itu terjadi pada saat trimester ketiga. Posisi ginjal pada trimester ketiga. Posisi usus muternya sampai di posisi yang sebenar, yang anatomisnya di trimester ketiga. Ini gambaran prosesnya. Sehingga ini nanti bisa menjadi patokan buat Bapak Ibu untuk bisa memahami ini. Kita mulai dari proses nutfah. Nah ini proses di bapak-bapak ini. Jadi proses nutfah itu pada proses spermatogenesis, yaitu bagaimana pembentukan sel sperma pada laki-laki. Di mana testis itu terdiri sangat dari beratus-ratus bahkan beribu-ribu namanya sel ini Pak. Nah ini di dalam testis itu nanti ada banyak sekali nih, ratusan bahkan ribuan namanya tubulus. Tubulus itu di sini terbentuklah sperma. Nah ini tahu nggak sekali memproduksi sperma ada berapa Bapak? Jutaan, miliaran Bapak. Wah, oke. Jadi proses terbentuknya ini miliaran. Ini yang saya pengen ini kan terkait tadi bahwasanya Al-Qur'an itu luar biasa sudah menyatakan, bahkan Rasul menjabarkan terkait tadi umur waktu nutfah tadi 40 hari ya Bapak. Ternyata di buku kedokteran pun itu proses terbentuknya sperma itu membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 bulan. Artinya 40 hari itu berapa Pak? 1,5 bulan. Artinya betul-betul Al-Quran itu sudah menjabarkan prosesnya. Bukti bahwasanya Al-Quran betul-betul menjadi panduan buat kita. Bahkan ilmu ini baru ditemukan oleh ilmuwan di abad-abad terakhir ini, tapi Al-Quran sudah menyebutkan ini. Jadi butuh waktu sekitar 41 sampai 2 bulan yang disebutkan oleh buku. Karena buku kedokteran menyatakan bahwasanya ada yang membutuhkan pematangan sampai dengan waktu 74 hari. Tapi Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya 1 sampai 2 bulan di 40 hari itu masuk kriterianya. Artinya ilmu ini sangat valid. Nah ini yang perlu di masa nutfah ini memerlukan waktu 40 hari. Ya, jadi bapak-bapak harus menyiapkan diri nih. 40 hari sebelum memproduksi ini Bapak Ibu. Untuk menyiapkan produk sperma yang bagus. Artinya dalam satu kali produksi itu, fase itu, sperma ini miliaran. Jadi jangan takut stoknya kurang, Pak. Karena stoknya banyak ini untuk mendapatkan keturunan. Kemudian pada berikutnya adalah fase alaqah tadi, yaitu terbentuknya darah ya, kalau disebutnya darah. Jadi alaqah itu pada proses mulai dari fertilisasi, dari ketemunya
Jadi gambarnya ini prosesnya berada di eh, rahim perempuan. Proses ini sudah masuk ke perempuan, di mana nanti sperma itu akan masuk melalui vagina, kemudian ini kandung apa rahim, kemudian melalui tubulus ini, di sini adalah indung telur. Ada dua indung telur pada perempuan. Luar biasanya Allah membuat organ-organ yang sangat vital pada manusia itu, yang sangat vital itu bikin dua, Bapak. Paru-paru dua, ginjal dua, telurnya dua. Pada perempuan indung telurnya dua. Sehingga kalau ada satu kendala, ada satu permasalahan pada satu organ ini masih bisa dikompensasi oleh fungsinya oleh organ satunya. Ini luar biasanya. Nah, ini proses tadi, alaqah. Jadi fertilisasi tadi. Sperma akan masuk ke dalam rahim, kemudian melalui saluran ini indung telur. Indung telur itu akan di dalam prosesnya juga membentuk telur, pematangan telur. Telur itu akan dilepaskan oleh indung telur ini dan ditangkap oleh organ ini, Pak, Bapak Ibu. Ditangkap di sini indung telur yang sudah matang. Kemudian setelah ditangkap di situ, maka ini telur yang keluar ya dari indung telur. Kemudian akan ditangkap oleh tuba. Nah, sperma tadi yang masuk melalui saluran ini akan ke sini untuk ketemu dengan indung telur yang sudah matang. Di sinilah proses mulai terbentuknya alaqah. Dari miliaran yang diproduksi oleh testis tadi, sekali ejakulasi, nah, sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu mengandung sekitar 250 sampai 350 juta sel sperma. Bayangkan Ibu, indung telur satu direbutin sama perjuangannya luar biasa. 250 sampai 350 juta. Namun yang berhasil membobol dinding pertahanan itu pasti cuma satu. Luar biasa di situ. Justru sel sperma yang lain ngapain? Ya gitu. Nah ya, inilah apa namanya kekuatan jamaah namanya. Berjamaah sperma itu bersama-sama bukan untuk saling berlomba-lomba tapi saling mensupport. Karena sel sperma itu sel sperma itu dia memiliki kandungan protein yang banyak di kepala maupun di ekor ini. Pergerakannya banyak. Sehingga protein itu akan membantu sperma-sperma yang lain untuk terus bergerak sampai dengan bisa menembus sel telur. Sehingga satu sel sperma ini akan masuk ke menembus sel telur. Sehingga terjadilah fertilisasi. Fertilisasi tadi sperma masuk ke indung telur. Terjadilah proses namanya zigot. Ini yang disebut sebagai segumpal darah. Kemudian prosesnya dari sini setelah masuk sel sperma ini dibuahi ini, maka kemudian terjadilah pembelahan sel. Pembelahan sel dari 2, 4, 8 sampai dengan ribuan jutaan sel lapisannya di sini. Kemudian melalui jalur sini kemudian akan terjadi pematangan, terjadi namanya blastula karena selnya sudah sangat berjuta-juta itu banyak, kemudian dia akan menempel di dinding rahim. Yun sewu ini kuliah kedokteran Bapak Ibu biar tahu nanti prosesnya. Karena kadang proses hamil itu karena proses nidasi ini, penempelan pada dinding ini masuk ke dalam rahim terjadilah perdarahan atau flek. Sehingga kadang ada proses kehamilan itu diawali dengan proses ngeflek. Nah, itu juga ternyata prosesnya di sini gitu. Nah, ngeflek tapi bukan haid, tapi ngeflek karena proses nidasi. Di sini ini terjadilah proses kehamilan masuk ke dalam rahim itu terjadilah proses kehamilan di sini. Nah, ini terjadilah pematangan kemudian menjadi mudghah. Tadi alaqah darah menempel di sini kemudian menjadi mudghah. Nah, mudghah tadi yang nempel itu bentuknya kayak gini, Bu.
Jadi lapisannya itu sudah membentuk kayak rongga dan membentuk 3 lapisan. Lapisannya ektoderm. Ektoderm itu lapisan yang terluar. Mesoderm lapisan yang tengah dan endoderm itu lapisan yang di dalam. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Kira-kira kenapa, Bu? Karena inilah menjadi pembentuk organ-organ yang menjadi kita saat ini. Ini gambarannya, ini saya gambarkan ini janin ya, Bu ya. Pengen lihat janin kayak apa? Nah, ini bentuk janin di dalam rahim seperti ini, Bu. Ya, ini belum bentuk ya, wajahnya di mana gitu kan. Ini saraf tulang belakang, kemudian ini pembuluh darah, jantung, kemudian nanti akan menjadi usus. Ini tulang ekornya sampai sini gitu ya. Nah, dari bentuk blastula ini kemudian terjadi 3 ini. Tadi ya, kalau ektoderm itu lapisan luarnya tadi itu akan membentuk organ-organ ini ya, yang luar akan menjadi organ saraf. Kemudian menjadi pigmen. Pigmen itu kulit ya. Dan juga sel-sel kulit, pewarna kulit tadi pigmen. Kemudian lapisan yang tengah mesoderm ini akan menjadi jantung, otot, kemudian tulang, bahkan darah. Kalau lapisan yang dalam, endoderm ini akan menjadi organ-organ di dalam. Paru-paru, usus, kemudian eh, kandung kemih, dan lain-lain. Nah ini Bu, gambarannya seperti ini. Ini lapisan yang luar, ektoderm, kemudian akan melingkupi menjadi jaringan-jaringan tadi. Ini kalau dari sisi samping. Ini ektoderm menjadi saraf, otak, kemudian tulang belakang dan juga saraf. Kemudian ini menjadi otot, ini yang lapisan mesoderm menjadi otot, menjadi tulang dan juga jantung. Kemudian ini yang endoderm, ini yang nanti akan menjadi usus, kemudian paru-paru dan juga menjadi kandung kemih dan lain-lain. Nah, ini allantois ini yang menjadi kandung kemih. Prosesnya seperti ini. Saya akan pengen menggambarkan proses terjadinya jantung. Nah, ini proses jantung sebenarnya seperti ini, Bu. Ini. Jadi proses gambar jantung itu tadinya cuma satu pembuluh darah gitu. Kemudian menyatu, kemudian menjadi bilik-bilik, terus jadilah jantung. Sehingga kalau dan ini terjadi organogenesis terjadi pada trimester pertama. Trimester pertama artinya 3 bulan pertama. Sehingga kalau terjadi gangguan pada trimester pertama, maka bisa terjadi gangguan pada pembentukan jantung. Jantungnya bocor lah, atau bahkan ada pembuluh darah sing esih nyambung dengan pembuluh darah kotor. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini adalah proses terjadinya usus dan pembuluh darah. Ini adalah usus, ini jadi lambung, ini jadi usus halus, kemudian ini jadi yang biru usus besar. Prosesnya ternyata memanjang dan kemudian berotasi. Nah tadi, proses pembentukannya adalah di trimester pertama. Proses selesainya posisi itu sampai dengan trimester ketiga. Pentingnya kita mengetahui proses ini. Jadi usus memanjang seperti ini, Bu, muter ya, putarannya. Nah, ini usus besarnya tadinya cuma sampai sini, dia akan memposisikan diri muternya sampai dengan posisi usus begitu. Ini lambung,
usus 12 jari, usus halus, kemudian menjadi usus besar dan sampai ke anus. Ini proses di trimester 1 tadi pembentukannya, trimester 2 pematangannya, trimester 3 sampai dengan posisinya terpenuhi seperti ini. Karena kalau ini terjadi gangguan, ternyata banyak sekali kelainan-kelainan pada bayi. Bahkan yang ada yang ususnya nggak muter sama sekali. Jadi posisi usus besarnya semuanya di sisi sini semua. Ini usus halusnya di sisi sini semua. Sehingga terjadi gangguan pada proses perjalanan makanan di usus. Ini kasus-kasus yang jadi bidang saya. Maka saya, karena ini saya sampaikan biar nanti Bapak Ibu juga mengetahui kasus-kasus yang kalau terjadi di masyarakat bisa bisa mengetahui secara awal. Nah, ini proses terjadinya pembentukan kelamin, Ibu. Jadi awalnya lubang kelamin dan lubang kelamin, terus kemudian usus dan juga kencing itu satu lubang. Namanya kloaka. Bapak Ibu tahu ayam? Nah, ayam itu kloaka. Dulu waktu di janin kita pun kloaka, Bapak. Jadi mau mau pipis, mau bersenggama di satu lubang. Ayam juga begitu. Manusia juga dulunya begitu. Pada prosesnya kemudian terjadi pemisahan-pemisahan. Ini lubang satu lubang menjadi berpisah. Lubang anusnya berpisah, lubang kencingnya berpisah. Kalau di laki-laki lubang kencing dan lubang sperma menjadi satu. Tapi kalau di perempuan terbagi menjadi tiga. Lubang anus, vagina untuk kelamin, kemudian lubang kencing itu ada tiga. Dan ini terpisah secara sempurna. Ini yang perlu diketahui. Karena yang mau saya sampaikan adalah proses ini berikutnya. Critical period, yaitu periode pada manusia, periode-periode kritis. Yang merah ini artinya kalau pada usia ini terjadi gangguan, maka akan terjadi gangguan pertumbuhannya. Contohnya pada sistem saraf pusat, pada otak. Kalau pada usia 16 minggu, sebelum 16 minggu kehamilan, kalau terjadi gangguan, misalkan ada penyakit yang masuk di ibu, atau penggunaan obat-obatan yang tidak pas, atau bahkan nutrisi yang kurang pada kehamilan usia 16 minggu, maka ada kemungkinan terjadinya gangguan pada sistem saraf. Kalau pada jantung, usia 6 minggu kehamilan awal, ini yang harus hati-hati. Makanya ibu-ibu terutama pasangan-pasangan muda ini harus betul-betul memperhatikan gizinya, pemakaian obat-obatan, bahkan kalau kondisi sakit pada minggu-minggu awal ini harus segera hati-hati, intinya gitu. Sebagai warning, makanya perlunya kita mengetahui proses-proses terjadinya gangguan pada perkembangan janin. Yang paling panjang ini tadi di usia 16 minggu adalah saraf. Kalau jantung di awal-awal. Kalau terjadi gangguan pada 5 minggu di awal ini terkait tangan. Mata pada usia 8 minggu. Jadi jelas di sini gambarannya di awal-awal trimester ini menjadi waktu yang sangat penting dan krusial untuk kita menjaga betul kehamilan kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 ini pun dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, yaitu Nabi Adam dari tanah, kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Artinya Allah memang menciptakan kita bisa dalam kondisi sempurna maupun tidak sempurna. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Maka dari itu kita persiapkanlah
keturunan-keturunan kita yang sesempurna mungkin dengan kita mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan keturunan yang baik. Oh, J. J, Ibu, terkait proses kembar ya. Kalau kembar itu, kalau di medis itu sebenarnya tetap ada, ini hubungannya dengan kromosom, DNA-nya yang akan menjadi membelah, karena ada XY atau XX itu yang hubungannya dengan itu. Jadi prosesnya bisa terjadi pada haploid maupun diploid. Nah, bahasanya malah kedokteran. Intinya memang bisa terjadi pembelahan pada satu sel telur itu bisa terjadi dua. Dua ini. Jadi ada kembar identik. Kembar identik berarti artinya memang dari satu telur. Iya. Tapi bisa juga dari dua telur. Ini kejadian yang luar biasa sebenarnya, yang seperti ini. Tapi sangat bisa memungkinkan terjadi. Kembar tidak identik atau kembar identik. Prosesnya sebenarnya akan sama dengan tadi proses penciptaan sperma mengfertilisasi dengan indung telur. Tinggal prosesnya, tinggal apakah dia yang satu indung telur atau yang dua indung telur. Ini, ya, ada juga, yaitu yang luar biasa. Tapi proses proses terjadinya tetap sama, Bu. Sperma kemudian menginikan indung telur. Tapi indung telur itu bisa dari satu atau bahkan dua. Kalau satu pun bisa menyebabkan jadi dua kembar. Prosesnya tinggal pembelahan selnya ini yang bisa apa namanya? Bisa pembelahan selnya bisa menjadi kembar identik atau yang tidak identik. Artinya dua telur tadi. Gitu Ibu. Prosesnya sama. Terus kemudian ya tadi memang di trimester awal itu terjadi perubahan hormon yang sangat luar biasa bagi wanita sehingga kadang ada yang terjadinya hiperemesis muntah yang berlebih ya, yang ngidam dan lain-lain. Tapi justru inilah yang harus kita kelola dengan baik. Karena memang kondisi-kondisi trimester awal ini memang kondisi yang sangat rentan. Sehingga kita harus benar-betul em, memperhatikan di fase ini. Jangan sampai dengan hiperemesis yang muntah berlebihan terus akhirnya terjadi gangguan, masalah pada si ibu. Justru ini yang perlu kita bantu. Pada masa muntahnya sangat berat, maka perlu kita bantu betul agar tidak terjadi kondisi yang malnutrisi, makanannya jadi tidak baik. Karena ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin nantinya. Ini tantangan Ibu, justru saat ini menjadi tantangan kita bersama. Karena memang masalah yang ada memang sebenarnya secara fisiologis terjadi di dalam tubuh si ibu karena perubahan hormon yang sangat mungkin luar biasa sehingga terjadi fase itu. Tapi inilah yang perlu kita tata laksanai bersama pada ibu-ibu yang terjadi muntah yang berlebih, maka harus segera kita bantu, kita tolong. Nutrisinya harus dibantu. Dengan adanya dokter-dokter kandungan saat ini yang sudah banyak dan tentunya ini menjadi PR kita bersama agar agar trimester pertama ini terkawal dengan baik. Nah gitu Ibu. Mungkin itu dulu. Nanti sambil kita di belakang saya akan sedikit menyampaikan juga terkait program bagaimana kita eh, menghadapi 1.000 hari pertama kelahiran ini. Nah tadi ada yang sempurna tidak sempurna. Pada fase awal saya pengen menunjukkan nanti biar Bapak Ibu di masyarakat mengetahui ini sehingga nanti perlu bisa mengarahkan kemana sih eh, bayi-bayi yang terjadi kelainan-kelainan tadi yang tidak sempurna intinya gitu. Seperti ini. Kalau ini kan tahu ya Ibu ya, bibir sumbing. Adanya kelainan pada fase tadi. Fase di trimester pertama organogenesisnya artinya cleft bibirnya belum sempurna nutup. Kemudian juga ada udah lengkap tapi
Di lidahnya ada jeratan, ini namanya tongtai. Ini sepertinya tidak bermasalah di awal, tapi nanti biasanya akan bermasalah pada tumbuh kembangnya. Ngenyot susunya jadi, asinya jadi tidak baik. Masih rasanya kayak haus terus. Perlu dicurigai nek bayi itu ngenyotnya kok nggak kenyang-kenyang, itu perlu dicurigai lidahnya ada jeratan. Nek bapaknya gimana? Ada jeratan boten, Pak? Boten nih Bu, makanya ngenyot terus nih Bu. Nah ini kalau ada gangguan seperti ini nanti perlu harus segera diatasi karena kalau tidak nanti terjadi gangguan perkembangan. Salah satunya perkembangan karena nutrisinya ngenyot susu, asinya jadi tidak baik, maka perkembangan itu jadi tidak baik, tumbuh kembangnya. Bahkan nanti dalam bicara juga terganggu. Yang berikutnya ini tadi, gangguan karena perkembangan di trimester pertama. Ini anencefal, artinya bayi yang batok kepalanya nggak ada. Atau bahkan malah hidrosefalus. Terjadi sumbatan di otaknya sehingga cairannya menumpuk. Ini juga menyebabkan gangguan pada bayi. Ini bisa dilakukan tindakan dan mengatasi dengan segera. Kalau hidrosefalus bisa segera kita shunting biar alirannya bisa apa namanya? Bisa mengalir cairan otaknya sehingga kualitas hidupnya bisa menjadi lebih baik di kedepannya. Seperti itu. Kemudian kalau terjadinya pada, nah ini, di bagian perut. Kira-kira nopo niki Bu? Udel bodong, pusernya. Nah ini artinya cincin di dinding perutnya belum nutup sempurna, tapi kulitnya sudah nutup. Ini dinding ototnya sama lapisan ototnya belum nutup sempurna sehingga terjadilah penonjolan. Ini namanya hernia umbilikal. Nah, bagaimana kalau lubangnya belum nutup, kulitnya urung nutup. Nanging sing nutup selaput aja. Ini namanya omfalokel. Ini terjadi. Kasusnya di Wonosobo ternyata juga ada, lumayan. Ada juga kelainan sing dindingnya belum nutup, kulitnya belum nutup, selaputnya juga nggak nutup. Ususnya burai. Ini terjadi, Ibu. Nah, nanti bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu solusinya biar tahu antisipasinya seperti apa. Tapi yang jelas sih prinsipnya sih menyiapkan diri agar tidak terjadi seperti ini. Kemudian ini nggak punya anus. Wonosobo banyak sekali kasusnya ternyata. Karena banyak saya dapat dapat kasus seperti ini banyak tidak punya anus. Kemudian niki Ibu, tedun, hernia. Hernia sih bukan gawat, tapi ini bisa menjadi gawat kalau hernianya kejepit. Nah, ini yang kalau ada nonjol di selangkangan, nah ini perlu dilihat karena ternyata banyak orang tua muda itu tidak ngeh dengan kondisi ini. Datang ke PKU ke UGD dalam kondisi wis kejepit. Nah, ini yang jadi bahaya. Nah, nek tahu dari awal, maka ini bisa kita tata laksana dengan baik. Yang berikutnya, bayi ini kembung. Ini banyak sekali kasusnya. Artinya kasus ususnya ada yang tidak ada sarafnya. Namanya megakolon kongenital. Bahkan bisa berlanjut kalau tidak ditangani sejak bayi, bisa berlanjut seperti ini, Bu. Sampai gede pun BAB-nya susah. Ciri-cirinya apa? Kembung, BAB-nya susah, seminggu sekali. Bahkan ada yang 2 minggu sekali. Nah ini kalau tidak segera ditangani, akan mengganggu tumbuh kembang. Karena ususnya jadi tidak sehat untuk menyerap vitamin. Menyerap nutrisi jadi tidak baik. Nah, ini kalau ada temuan-temuan seperti ini, boleh diberikan saran untuk segera diperiksakan. Karena kalau enggak, kasihan yang bersangkutan. Nah ini sekarang yang hubungannya dengan kelamin. Ini namanya hipospadia. Hipospadia itu lubang kencingnya tidak berada di ujung, tapi di bawah. Ini terjadi pada fase-fase tadi, pematangan pada saat organogenesis belum belum sempurna, yaitu di trimester 1. Karena ini kalau secara bagan, kalau ini laki-laki atau perempuan, Bu?
Oke. Ini ini untuk grade-nya perempuan ya, normal perempuan. Tapi ada perempuan yang bentuknya kayak gini nih. Jadi ambigus genital. Ini terjadi pada kasus, kalau pernah dulu ada kasus atlet perempuan voli Manganang, itu juga. Itu laki-laki, gennya laki-laki. Tapi gambarannya seperti ini. Seperti perempuan. Sehingga dianggap sampai dewasa itu dianggap sebagai perempuan. Padahal begitu dicek kromosomnya ternyata laki-laki. Bahkan jadi tentara, Bu. Jadi tentara nih. Jadi atlet voli diketahui baru setelah dewasa. Ini ternyata laki-laki. Nah, nanti ini jadi apa? Bapak Ibu juga bisa memperhatikan. Nah, cucu-cucunya, putra-putranya untuk diperhatikan. Buah kalau dia bentuknya laki-laki, buah pelirnya ada apa enggak? Karena ada sih bentuknya kayak laki-laki ini ternyata enggak ada buah pelirnya. Jadi udah kayak kantong skrotum tapi ternyata enggak ada buah pelirnya. Ini juga penting untuk diwaspadai. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Ini program berikutnya yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 1.000 hari pertama kehidupan untuk mengatasi tadi masalah-masalah tadi. Terutama fokus kita saat ini pemerintah adalah tentang stunting. Bagaimana kelainan-kelainan itu yang ketidaksempurnaan tadi bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan anak. Sehingga anak ini menjadi tidak tumbuh dengan baik. Tingginya, stunting itu artinya pendek atau kerdil dibandingkan usianya. Itu mempengaruhi nanti kecerdasannya juga menjadi tidak baik. Pemerintah saat ini sedang gencarnya terhadap program stunting. Karena di Wonosobo ternyata kasus stunting banyak Bapak Ibu. Ini tentunya karena kita dalam menyiapkan diri ini masih belum baik. Penyiapkan dirinya dari mulai pranikah, bahkan remaja, mbak-mbaknya ini bahkan calon pasangan pengantin harus dipahamkan terkait tadi menyiapkan keturunan yang baik, yang berkualitas. Sehingga dari proses tadi nutfah mempersiapkan spermanya dengan baik, gizinya juga harus baik, calon pengantin juga harus baik gizinya. Kemudian pada masa kehamilan, trimester pertama betul-betul harus disokong, disupport orang tua, bahkan bapak ibu yang punya putra-putra mantunya yang hamil harus betul-betul disupport pada fase-fase ini. Sehingga nanti 1.000 hari pertama anak ini terkawal dengan baik. 1.000 artinya 270 hari itu masa kehamilan atau 9 bulan, 730 hari itu 2 tahun sampai dengan usia 2 tahun terkawal dengan baik tumbuh kembangnya. Bahkan terkait pemberian ASI. Dalam Al-Baqarah 233 pun para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun. ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun pemberian ASI. Bahkan program saat ini Undang-Undang Kesehatan pemerintah mewajibkan untuk ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Bapak Ibu nggak boleh menyarankan untuk susu formula pada bayi-bayi, harus ASI sebanyak apa susah mungkin, semaksimal mungkin harus ASI. Undang-undangnya sudah ada, bahkan sebisa mungkin sampai dengan usia 2 tahun pemberian ASI. Nah, jangan susu sapi. Susu sapi nggak kagem sapi, bukan untuk anak-anak manusia. Susu manusia untuk manusia. Karena ternyata memang kandungan proteinnya benten Bapak Ibu. Whey dan KCI-nya di susu untuk bayi dari manusia, whey-nya itu lebih ke banyak, kalau pada sapi itu lebih tinggi, sehingga naik dikasih susu sapi mungkin cepat gede bayinya kita, karena memang kandungan protein whey-nya sangat tinggi. Tapi tidak baik, belum tentu baik buat bayi. Karena bisa saja whey-nya yang sangat banyak ini menyebabkan alergi pada bayi. Sehingga ya paling tepat ya susu manusia, ya susu ibunya manusia nggih Bapak Ibu nggih. Nih bapak-bapak masih menyusu mboten? Ini paling susah di sapi nih bapak-bapak. Sisi sini nggih. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sebagai kajian kita kali ini, insya Allah semoga bisa memberikan banyak. Nyun sewu, saya tidak bisa seperti ustadz-ustadz yang lain mengkaji lebih dalam terkait fikih, tapi ini kajian ini harapan saya bisa menjadikan gambaran buat Bapak Ibu semua untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi kita, program pemerintah generasi emas 2045 kita siapkan dari sekarang. Mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.